Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Gue masih berada di seputaran kota Surabaya. Jadi biasanya kan gue angkat itu konten-konten ini ya, bisa dibilang pendakian atau sejarah. Tapi kali ini gue mau coba angkat konten urban legend yang dulu memang pernah terjadi di Surabaya dengan salah satu narasumber yang gue rasa pas untuk menceritakannya. Lu pengen tahu kan siapa? Langsung aja gue perkenalan dengan Mbak siapa ini namanya? Dia Mariana. Dia Mariana. Ya. Kayak nama penyanyi bro, Dina Mariana ya kan? Mbak Dina sehat. Mbak Dia sehat. Dina lagi. Mbak Dia Mariana. Saya terus terang nih, mumpung di Surabaya nih, pengen denger kisah-kisah apa aja sih urban legendnya di Surabaya nih yang mungkin pernah Mbak alami sendiri di waktu ya mungkin ya entah di waktu kecil atau segala macam yang mungkin saya sebagai anak Jakarta tuh kurang familiar kan. Kalau kita cuma taunya kan apa sih urban legend, paling pocong lah, kuntilanak yang begitu-begitu atau mungkin ternyata di Surabaya ini ada urban legend yang saya nggak tahu, Mbak. Sebenarnya saya itu tidak lahir dan besar di Surabaya ya Mas Arfia. Oh gitu? Di mana tuh? Lebih tepatnya di Mojokerto. Mojokerto itu tempat berdirinya Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Oke. Nah, otomatis di sana itu di zaman saya animisme, dinamisme itu masih terjadi. Waktu saya kecil, saya kan lahir tahun 80-an. Kalau nenek-nenek atau nenek buyut masih penganut budaya kejawen itu menurut saya wajar. Karena saya kecil lahir dan besar di tempat berdirinya Kerajaan Majapahit. Jadi di Mojokerto. Jadi saya di Surabaya tuh waktu sudah besar saja. Cuma ada bukan urban legend, Mas. Waktu itu tuh bisa dikatakan teror. Kali ini Mbak Diah akan bercerita tentang pengalamannya saat teror lampor menyerang kampungnya saat berumur 11 tahun di sekitaran wilayah Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 90-an yang mengakibatkan beberapa warga kampungnya meninggal secara misterius. Dan Mbak Diah sempat menyaksikan sendiri wujud makhluk yang meneror kampungnya saat itu. Seperti apa kisah mengerikan ini terjadi? Simak kisah selengkapnya di episode kali ini. Selamat menyaksikan. Teror di kampung saya waktu itu. Di Mojokerto? Iya, di Mojokerto. Itu kisaran tahun berapa, Mbak? Tahun 90. Wow. Waktu saya SD, saya ingat banget kelas 5. Kenapa saya ingat banget? 30 September. Saya ingat kenapa bisa 30 September. Karena waktu itu di zaman saya dulu, Mas. Saya kelahiran tahun 80 ya, teman-teman ya. Dimana waktu itu kalau SD itu kelas 5 ke atas itu kita akan mendapatkan tugas untuk menonton G30S. Ya tahu ya Mas ya. Ngalamin gue. Dan kita akan menceritakan di depan kelas. Nah, itu saya mengalami teman-teman. Ya karena saya bisa akhirnya saya bisa melihat hal itu gitu. Jadi waktu itu saya tidurnya harus lebih awal. Tapi ini tugasnya itu bagi orang yang sudah punya TV. Saya nggak merasa diri saya kaya ya, waktu itu memang ada TV gitu, TV bekas. Tapi bisa untuk dibuat nonton gitu. Makanya tugas itu ada di saya. Tapi untuk teman-teman yang belum punya TV, tugas itu tidak dibebankan teman-teman. Jadi memang kayak perwakilan gitu loh. Waktu sekolah gitu kan Mas Arfia. Iya. Jadi tidak dibebankan bagi orang yang nggak punya TV. Kalau yang punya TV ya wajib gitu. Waktu itu saya terpilih untuk menonton untuk ini kan G30S itu. Saya tidur lebih awal. Ya habis Isya lah. Saya nggak lihat jam, pokoknya habis Isya, habis adzan Isya, selang beberapa menit saya tertidur. Nah, tapi ada alarm jam itu yang menit titit itu. Saya alarmkan itu jam 11. Kenapa? Karena G30S itu jam 12. Malam banget kan biasanya. Saya bilang jam 11 itu untuk alarm pertama, alarm kedua per 15 menit gitu loh Mas. Tapi di waktu itu memang di desa saya itu ada sebuah teror. Saya nggak bilang ini benar ya teman-teman ya. Maksudnya kalau dulu di kampung saya itu dinamain lampor. Tapi kalau mungkin teman-teman bilang itu bukan lampor, saya juga kurang tahu. Karena waktu itu di kampung saya ngomongnya itu lampor gitu teman-teman. Okay. Jadi ini disclaimer dulu ya. Jangan sampai ini saya juga nggak tahu. Terus lampor itu belum ada yang pernah melihat.
Belum pernah ada yang melihat lampor, tapi teror itu sudah terdengar. Jadi kayak berita angin dari ini gitu. Padahal zaman dahulu kan tidak ada sosial media ya. Tapi begitu cepat angin itu untuk menyebarkan hal itu. Lampor itu kalau intinya itu gini, sesepuh bilang, kalau ada yang ngetuk pintu kita nggak boleh buka. Jadi kalau buka meninggal. Nah di kampung saya pada saat itu ada yang tiba-tiba meninggal di depan pintu. Saya nggak tahu dia itu melihat lampor, maksudnya almarhum ini melihat lampor atau tiba-tiba aja serangan jantung gitu loh ketika buka. Tapi yang ngapain malam-malam buka pintu depan gitu kan? Ya jadi ya itu yang makin menguatkan si teror lampor ini gitu. Waktu itu G30 SPKI, G30S saja kejadiannya itu terornya sudah menggema di kampung saya, di kampung-kampung sebelah juga Mas Arfi. Setelah itu saya kan tidur tuh, saya bangun tepat 11:30. Oh ya, saya itu rumah saya itu masih kamar mandi di luar. Ya sampai sekarang sih, tapi maksudnya zamannya saya tuh kamar mandi tuh di luar semuanya, nggak ada kamar mandi di dalam Mas Arfi, nggak ada. Di tahun 90-an ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang tinggalnya di kampung pasti ngeh, oh iya gitu. Di rumah nenek buyut, kamar mandi pasti di luar, di belakang. Nah rumah saya juga seperti itu Mas Arfi. Kamar mandi misah sama rumah. Jadi karena teror lampor ini kan kebetulan dapur saya itu nggak di plester semen, tanah gini. Karena kan kita masih masaknya itu 2. Kalau nasi pakai kayu bakar, sama air minum pakai kayu bakar, tapi kalau masak goreng-goreng pakai kompor. Jadi untuk mengirit. Oke. Dulu kan gas, ya kan kompor biasa yang harus ini loh Mas Arfi, kompor jadul, ya kan tahu. Nah itu jadi kalau goreng-goreng bikin mie pakai kompor. Ya, kalau berat-berat pakai itu. Makanya kenapa dapurnya itu tanah. Nah, karena teror itu menggema seluruh kampung. Dari kampung ke kampung juga, semuanya itu punya inisiatif, punya 2 ember, 1 ember maaf buat pipis, ya kan? Jadi dikasih wadah gitu Mas Arfi. Yang 1 ember berisi air buat cepok, agar tidak keluar rumah di malam hari. Demi nggak keluar rumah. Demi nggak keluar rumah. Jadi inisiatifnya seperti itu. Nah kan, setelah itu ibu saya juga melakukan hal itu. Jadi kalau pipis ya di ember yang kotor ini. Nanti cepok pakai ember yang bagus. Nanti kalau subuh-subuh atau udah buka, udah ini pagi dibuang. Terus dibersihkan yang ember kotor ini biar nggak bau gitu Mas Arfi. Ya semua seperti itu. Tidak rumah saya saja. Karena waktu itu ada tugas G30S, saya bangun. Setelah bangun ya ngumpulin nyawa lah Mas Arfi. Ngumpulin nyawa. Saya akhirnya nyawa udah terkumpul, saya setel TV-nya. Rumah saya itu nggak ada sekat, maksudnya nggak ada sekat gini. Ruang tengah itu los ke ruang tamu, gitu. Jadi nggak dikasih tirai itu sama ibu saya, nggak ada tuh selambu-selambu seperti ini. Jadi los aja gitu Mas, gitu. Jadi kalau saya nengok kiri itu udah pintu keluar, pintu depan. Nah, jendelanya zaman waktu itu Mas, itu ram-raman besi gitu loh Mas, kayak diukir besi. Nah, tapi nggak ada kacanya, begitu aja, dan dikasih tirai warna putih. Tahun itu tirai warna putih tuh ngetren Mas. Bayangin, nggak ada gorden atau kelambu untuk menutup sekat antara ruang tengah dengan ruang tamu, ya kan? Tirai itu nggak ada kacanya. Kalau kena angin ya melambai-lambai Mas. Mana tirainya itu tirai nerawang. Nah gitu. Rumah saya waktu itu bukan kuncian begini, karena orang zaman dahulu kan selot gini. Ayah saya itu kerjanya sopir kontainer, yang kerjanya itu nggak setiap hari pulang. Dan kalaupun pulang itu nggak selalu di pagi hari, di malam hari, enggak, random. Karena kan ya namanya sopir Mas, kadang itu tengah malam pulang ketuk pintu gitu. Tuh di acara G30S itu saya mau nonton G30S, saya ingat banget. Masih aja awal-awal G30S ya, suaranya kan kayak bergetar-getar kayak radio gitu kan. Suaranya saya pelankan.
menurutku nggak masalah, nggak terdengar suaranya, yang penting TV-nya aja gitu. Terus kan di bawahnya kan ada tulisannya tuh, jadi bisa lah dibaca gitu, maksudnya biar nggak terlalu berisik, walaupun nggak punya tetangga Mas. Jadi kalau biasanya nonton itu kecil itu 4, saya itu 2 volume. Oh, volume. Volumenya 2. Saya lihat aja gitu. Tiba-tiba angin itu berembus. Ya namanya tirai kan goyang-goyang. Gitu. Terus kok tiba-tiba udara itu hening gitu loh, Mas. Saya nonton, itu cemilan sudah ada, tapi nggak pakai minum karena saya takut pipis kan. Cemilan aja gitu. Cemilan aja biar nggak ngantuk. Ya besok presentasi mana gurunya jahat Mas, saya kan takut. Gurunya jahat. Iya, zaman dulu gurunya galak-galak Mas. Apa ini penggaris segini cetar gitu kan. Saya lebih takut itu. Jadi saya niat-niatin nonton sambil medongkrong gini kan, nonton. Terus tiba-tiba itu ada yang ngetuk pintu. Tok tok tok. Saya kaget Mas. Ya kaget karena ada ketukan pintu, karena sunyi tiba-tiba ada yang ngetok kan kaget, gitu. Kaget saya. Kemarin ada lagi tok 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 gitu, tok 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 gitu. Terus aku cuekin kan, aku liatin aja gitu Mas. Pintu ini rasanya kayak digedor Mas, brak 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 gitu. Pintu depan. Terus di luar apa rumah itu kan tirainya nerawang tuh Mas. Ada sosok mirip ayahku. Gitu. Aku lihat, loh, oh ayah Rek gitu. Oh ayah sudah pulang. Ayahku kan sopir kontainer, pulangnya sewaktu-waktu kan. Oh ayah gitu. Ya, gitu. Ada suara gitu Mas. Ada. Oh, berarti ayah mungkin capek, mungkin habis jalan kaki kan, nggak mungkin ada ojek dari apa jalan raya besar ke kampung itu. Kalau kita jalan kaki itu 40 menitan Mas, 45 menit. Itu kakinya orang zaman dahulu yang langkahnya lebar-lebar. Kalau kakinya zaman sekarang yang kecil-kecil ya bisa 1 jam, 1 jam setengah lah jalan kakinya itu. Nah setelah itu aku yakin ayah kan Mas. Aku buka slot aku buka seret gitu, nggak ada siapa-siapa. Aku ke kiri, maksudnya keluar, lihat kiri sama lihat kanan, maksudnya itu rumahku tengok kiri kan. Karena aku takutnya ayah itu pipis gitu loh. Ayah gitu. Gak ada suara. Nah di depan rumahku itu kan ada pohon keres. Kalau pohon keres itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya, pohon kersen itu loh Mas, yang kayak ceri, tapi ceri Jawa. Ceri-cerian. Tahu. Ya, seperti itu. Hening banget Mas, gak ada angin, gak ada apa. Terus saya tuh mundur, maksudnya kan tadi kan di teras. Terus saya tuh mundur ke pintu, jadi saya nggak balik badan, saya mundur aja gitu, kayak tampang was-was gitu loh Mas. Tiba-tiba saya tuh kerasa kaki tuh nggak bisa duduk, nggak bisa lari, nggak bisa jalan, kayak nancep di pintu, di tengah-tengahnya pintu gini loh, saya tuh posisinya. Saya lihat di pohon kersen itu ada yang lewat, seukuran manusia, warnanya hitam, keluar dari pohon. Ketepuk gitu. Ada suaranya Mas, ketepuk-ketepuknya. Apa iku Rek gitu. Apa iku Mang? Saya tuh masih bisa mikir gitu Mas. Apa ya? Bukan yang langsung tiba-tiba pingsan gitu ya. Apa ya gitu. Habis itu selang beberapa menit keluar lagi Mas. Seukuran manusia gini. Seukuran manusia dewasa, keluar dari pohon keres itu ke belakang, lari ke belakang. Maksudnya nggak lewat masuk rumah ya, lewat samping rumah. Larinya kenceng banget Mas, jadi kayak bayangan gitu loh. Gitu ya. Terus saya tuh nggak langsung balik ya. Saya tuh kenapa nggak kepikiran minta tolong ya. Kayak apa ya, ketenggengan gitu loh Mas. Kayak kaget gitu loh, shock. Akhirnya saya tuh mundur pelan. Tiba-tiba kok ada suara orang jalan kaki. Dek gitu dari jauh. Aku mikir masa orang ronda gitu ya, tapi kan katanya ini ada lampor, mana ada orang ngeronda di saat teror lampor. Terus hatiku tuh nggak enak Mas, hatiku nggak enak, kayak sampai munek-munek gitu loh Mas, enak gitu, itu nggak enak, merinding itu sebadan-badan semuanya, bukan hanya bulu kuduk, sampai sini-sini tuh merinding, ininya itu wes gini-gini.
merinding semua, sampai kaki-kaki itu merinding Mas. Tapi saya itu nggak bisa melangkah, nggak bisa lari, nggak bisa jalan, kayak tertancap di situ. Terus juga nggak kepikiran minta tolong. Seakan-akan itu pintu mata saya tuh disuruh melihat sisi kanan Mas. Jadi kayak harus ke sana gitu loh, gitu. Saya melihat ada bayangan banyak banget. Jadi bayangannya itu kalau teman-teman pernah nonton Harry Potter, itu bentuknya tuh kayak Dementor. Jadi kayak malaikat pencabut nyawa yang berjubah ya. Iya, tapi nggak kelihatan warna putih, warnanya gelap. Tapi kelihatan melambai-lambai itu bajunya itu. Kelihatan, itu banyak. Gitu. Banyak. Nggak cuma satu? Nggak cuma satu, kayak berbaris gitu loh Mas. Dek, 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 dek gitu. Kalau orang-orang bilang itu orang, itu nggak mungkin. Dan waktu itu kan kampung itu masih jarang sekali ada rumah. Dan waktu itu nggak ada Mas lampu jalanan, nggak ada itu sedekahan dari PLN atau mana, itu belum ada kampung Mas. Nggak ada kayak lampu gratis pinggir jalan yang dari PLN atau mana, itu nggak ada. Jadi lampu ya dari temaraman teras itu. Tapi waktu itu kayak kesorot cahaya bulan atau gimana gitu Mas. Kelihatan bayangannya itu. Kelihatan kainnya melambai-lambai itu banyak. Dari jauh itu udah kelihatan kalau kepalanya tuh banyak. Jadi kayak Dementor, kayak pakai jubah gitu, hoodie gitu. Tapi ininya sobek-sobek gitu loh. Dan itu cukup lama saya mantengin, nggak bisa berpikir. Tapi merinding itu sudah sebadan badan. Sampai bilang gini, apa itu Rek? Masa iki lampor gitu. Masa itu lampor. Jadi dek 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 dek. Ada suara angkanya? Ada Mas. Jadi suaranya tuh berasa dekat banget, tapi bayangannya tuh masih jauh. Tapi bayangannya tuh entah mau ke arah rumahku, entah mau lewat. Kan saya nggak bisa ini. Dek. Tapi dengernya tuh deket Mas. Dek 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 kayak serdadu gitu loh Mas. Terus tak lihat lama-lama Mas. Saya tuh nggak kepikiran kalau saya tuh harus teriak atau harus apa gitu loh Mas. Kayak apa ya Mas ya? Namanya ketenggengan, nggak tahu sih bahasa Indonesianya ketenggengan itu apa. Kayak nge-freeze gitu loh Mas. Nah, kayak nge-freeze. Tapi otak jalan. Maksudnya nggak nge-freeze langsung pikiran kosong, nggak. Nge-freeze itu otak jalan Mas. Tapi nggak bisa gerak? Nggak bisa gerak. Waktu semakin deket itu saya lihat sih banyak gitu barisannya. Saya nggak tahu barisannya berapa. Pokoknya kepalanya lebih dari banyak lah. Pokoknya baris-baris gitu Mas. Ya gitu, dek 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 dek. Tapi dek-deknya kayak cepet. Yang pertama itu waktu itu cepet dek 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 gitu. Lama-lama aku dek 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 gitu. Udah jarak berapa ya? 5 meter mungkin. 5 meter itu kan deket ya Mas ya. Tangan tuh tiba-tiba bisa bergerak aja. Langsung saya mundur, saya tutup. Saya slot depan atas aja. Kan slotnya kan zaman dulu atas sama bawah. Itu. Ini kaki tuh rasanya layu Mas, nggak ada tulang. Jadi saya tuh nempel di belakangnya pintu, itu langsung lemes begini loh, seleret, melorot begini. Sampai gitu. Terus saya dengar sayup-sayup tuh gini Mas. Kayak dari tapak kakinya yang deg-deg gitu ya. Mati, 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 mati. Gitu Mas. Dan suaranya tuh serempak kayak kor gitu. Serempak. Jadi kalau dibilang itu suaranya cewek apa cowok, enggak bisa ini kan. Cowok apa cewek? Enggak bisa. Mati, mati, mati. Ini serem banget. Itu saya udah enggak punya tulang Mas. Serius, saya enggak punya tulang itu. Bayangin kelas 5 SD, umur 11 tahun, melihat hal seperti itu. Tapi saya juga nggak pingsan. Entah kenapa saya juga nggak teriak gitu loh. Kayak nge-freeze aja. Mati, 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 mati. Sampai akhirnya suara itu tidak terdengar. Saya tuh balik ke ruang tengah itu merangkak sampean Mas. Nggak bisa berdiri saya. Merangkak. Habis itu sampai kamar akhirnya. Saya nggak jadi nonton G30 SPKI, entah G30 SPKI-nya sudah selesai, saya sudah nggak lihat TV itu. Saya merangkak, bergetar, gemeter temen, beneran, sampai kamar itu saya ngerangkak.
Zaman dulu kan pakai dipan toh Mas. Kalau zaman sekarang sudah nggak pakai dipan ya, rata-rata kan spring bed atau kasur langsung lantai. Zaman dahulu orang Jawa rata-rata pakai dipan kan. Iya. Saya tuh ini naik itu apa namanya sampai gini loh Mas. Padahal dipan itu kalau buat anak kecil segimana sih Mas, palingnya segini tingginya. Saya tuh sampai kesusahan loh naik ke kasur. Gitu saya juga bisa mikir ambil selimut buat nutupin, ya itu gemetar juga, gini, udah nggak bisa terkontrol sampai apa, enek gitu loh Mas perasaan itu, sampai pengen mual. Itu pun aku sudah nggak kepikiran apa-apa, ya nggak tidur, nggak bisa tidur, kayak suara itu terngiang-ngiang Mas, terngiang-ngiang suara mati, 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 itu sangat terngiang-ngiang loh, sampai pagi. Pagi itu biasanya kan kalau misalkan aku yang bangun duluan itu bangunin ibu yang bangun duluan bangunin aku, jadi kita saling membangunkan. Itu aku sudah bangun duluan, aku nggak membangunkan ibu. Setelah itu pagi kan, setelah pagi saya belum cerita tuh ke ibu, belum cerita, saya masih diem aja. Mandi tuh diem, antara saya nggak memikirkan ini dulu, lampor dulu, memikirkan tugas SD nih Mas. Mikir, waduh iki ya opo iki aku ngono. Untungnya saya itu punya teman namanya Mbak Yeni, dia juga punya TV, ternyata dia nonton sampai selesai. Saya nggak tahu jam berapa, pokoknya saya mandi, saya inisiatif mau ke rumah Mbak Yeni gitu. Kalau bisa berangkatnya pagi, walaupun Mbak Yeninya belum makan, belum mandi kayak apa, kayak pokoknya yang penting presentasi selesai gitu kan. Setelah itu habis mandi, ada suara kentongan. Zaman dahulu itu nggak ada Mas, kayak di musola, assalamualaikum innalillahi, nggak ada, kan pakai kentongan. Beberapa tanda tong 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 itu ada yang meninggal. Itu saya belum berangkat, belum berangkat ke sekolah. Cuma saya diem aja, tong, loh anak sing mati sopo, iki sing mati. Ibuku kan akhirnya keluar buat cari info yang meninggal siapa. Kalau orang zaman dahulu kan gitu Mas, keluar dulu cari info siapa yang meninggal, gitu. Terus aku diem aja, belum berani cerita. Saya tuh nggak ngerti mau cerita itu bagaimana gitu Mas ke orang tua waktu itu ya. Saya keep dulu, tong 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 tong, terus ada, terus apa Bu gitu, ana sing mati ngono. Sopo? RT, anggap aja RT 100 gitu ya Mas. Wong RT 100 jarene mari ketemu lampor gitu. Kok mari ketemu lampor, iya mati nang ngarepe lawang gitu. Terus ada yang cerita yang ini, wis dikandani ambek sudah dikasih tahu sama sesepuh kalau ada yang ingin ketok pintu jangan ketok pintu, siapapun itu. Terus aku bilang, lah kalau misalnya ayah pulang gimana, masa nggak sampean bukain Bu, masa nggak ibu bukain, tak bilang. Ya kan itu suaminya kan di rumah, ngapain maksudnya suami di rumah, anak di rumah, ada yang ketok pintu ngapain dibuka gitu loh. Terus ya aku diem aja. Terus aku berangkat sekolah, belum aku ceritain Mas. Mari ngono aku berangkat sekolah, ya wis kayak biasa tugas ya, pas pulang udah aku siap cerita ke ibu. Kan ibu kan kalau ngelayat kan orang zaman dulu kalau ngelayat kan sambil nyari info tuh, ya kan meninggalnya karena apa, jam berapa, terus dalam posisi gimana gitu. Nah aku diceritain sama ibu, dia tuh meninggalnya gini loh Mas, dalam keadaan shock gini loh Mas. Dia habis buka pintu, jadi pintunya itu sudah terbuka. Dia tuh meninggal gini, perempuan, almarhumah itu. Kayak meninggal kaget gitu ya? Iya, meninggal kaget. Nah, setelah itu, wah, aku harus cerita iki ngono, mari ngono. Pas ibu udah selesai, maksudnya dengan pekerjaannya ya Mas. Aku cerita, Bu, kayaknya aku kemarin malam, ibu kayaknya kemarin malam itu, aku melihat sosok lampor itu. Loh, masa ngono? Ya apa bentuknya ngono? Masa gimana bentuknya? Ya saya ceritain, bentuknya itu nggak kelihatan Bu, gimana? Pokoknya itu pakai ini jubah, terus ininya kainnya tuh melambai-lambai banyak. Kalau warna apa nggak kelihatan karena kan gelap. Dan itu sosoknya tuh, dan itu orangnya, saya bilang orangnya nggak cuma satu, banyak. Jalannya tuh deg gitu Bu. Terus waktu itu aku kaget, lawang pintu itu aku tutup, aku sampai lumpuh di belakang di belakang pintu rumah itu. Terus aku tuh dengar Bu ngomong, mati,
mati. Kayak ibu juga dengerin cerita itu gemetar mas, kayak shock juga gitu. Ya, untung kamu itu nutup pintu. Kalau misalnya nggak nutup pintu terus belok ke rumah kita gimana? Kamu mati gitu. Bukannya malah bersyukur, dipukulin aku mas. Iya. Goblok, ibu kan ringan tangan. Orang zaman dulu kan ringan tangan mas, gitu. Jadi aku tuh di dalam pukul yang nggak merasa sakit hati kepada beliau juga. Mungkin beliau shock kali ya, bentuk sayangnya, bentuk sayangnya kepada anak. Kalau sekarang ya dikit-dikit mental health mas. Kalau dulu kan enggak, gitu. Besok-besok kalau ada hal-hal seperti itu nggak usah. Soalnya sebelum aku melihat lampor itu, aku tuh melihat ayah di luar, bayangan ayah, gitu. Dijelasin sama ibu. Aku jelasin ke ibu. Iya. Jadi aku mikirnya ayah tuh pulang, gitu loh. Sekarang loh bu, saya kira lampor ya, sekarang teror lampor. Terus ayah itu di luar nggak kamu bukain, apa ayah nggak mati? Saya bilang gitu. Kalau melihat lampor, mereka ya kayak gitu tuh tanya dulu, teriak dulu, ayah ya ayah tak gitu. Bu, dia itu ngejawab, gitu. Bukan terjawab, iya ayah nggak gitu sih anjani Mas Arfi. Memang gitu doang. Aku pikir karena kenapa ayah itu bilang aja, capek habis jalan kaki karena jalannya dari jalan raya ke kampung itu kalau orang zaman dahulu jauh mas, kecapean kan mas. Jadi mungkin singkat aja gitu. Setelah itu beruntun mas kematian itu mas. Tiap hari tuh ada suara kentongan di kampung situ. Di kampungku berturut-turut mas, setiap hari itu selalu ada. Sampai pada akhirnya itu sudah melakukan acara adat gitu, tapi masih aja yang meninggal setiap hari. Tapi nggak tahu juga, maksudnya itu meninggalnya dia karena sakit, bukan karena sakit, tapi rata-rata ya karena shock itu, kayak di depan pintu gitu loh mas. Terus meninggalnya tuh tiba-tiba kayak rumah itu zaman dahulu kan kalau yang tembok ada jendelanya, yang kamar itu. Kalau zaman sekarang kan jarang mas ada jendela mas, jendela yang dibuka gini. Itu dalam keadaan pintu jendelanya terbuka gitu, kemudian kayak diketuk gitu loh mas, gitu. Ada yang gitu, ada yang meninggal di dapur, di posisi rumah pintu terbuka. Kalau satu wajar ya, kan banyak. Iya, berarti teror itu ada gitu loh. Dan untuk bentuk sosoknya nggak bisa mendeskripsikan orang-orang karena memang tahu-taunya meninggal. Jadi orang itu taunya itu teror lampor, tapi nggak ada tuh satu kampung yang bisa melihat lampor tersebut. Jadi saya nggak tahu apa yang saya lihat itu lampor atau sosok lain, gitu. Penyebutannya itu yang jelas. Terus ibu saya tuh bilang, waktu saya selesai cerita, terus habis ke bukit, ya kan, terus dirangkul sambil nangis gitu. Udah nggak usah cerita ke orang-orang nanti makin besar gitu. Soalnya ini kan masih center, maksudnya tuh viral lah zaman dahulu itu di kampungku itu jadi menimbulkan keresahan dan ketakutan di kampung. Dulu habis maghrib masih ada tuh orang jalan kaki beli apa atau pakai sarung lihat apa mas, ngecek sawah, habis ngecek sawah, habis ngecek apa gitu, masih ada orang lewat lah 1-2. Semenjak ada teror itu habis maghrib udah kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada yang lewat. Bahkan kalau dengar kucing mengeong kayak habis ribut ngaong itu aja kita bisa kaget loh mas. Saking ketriggernya kita mungkin ya. Itu bisa kaget kita, kagetnya tuh udah kaget yang kayak mau melihat setan gitu. Saking ketriggernya. Mencekam banget ya. Mencekam banget. Jadi kita kalau malam itu berdoa itu agar cepet pagi lah gitu. Karena ternyaman dan teramannya kita itu pagi sampai sore sebelum maghrib. Saat gitu. masih terang gitu. Matahari itu masih ada itu, kita tuh merasa aman, bisa nafas itu yang benar-benar nafas gitu. Kalau malam itu udah susah mas. Kita tuh sampai dengar suara kucing mengeong aja kita kagetnya udah setengah mati gitu. Antara hidup dan mati kita kalau mau ini, saking mencekamnya. Nah setelah berturut-turut banyak yang meninggal secara misterius ya mas ya itu ya. Karena nggak ada yang lihat satu sosok pun, maksudnya wujudnya lampor itu seperti apa, nggak terlihat. Jadi
Udah mereka mengasumsikan itu teror lampor. Lampor itu orang mencari pesugihan secara random, jadi korbannya itu random. Siapa yang kalau pintunya diketuk, kalau dibuka dia akan meninggal karena yaitu korbannya gitu. Jadi random gitu loh Mas diambil. Kalau pesugihan kan biasanya kan diambil dari anak, Iya, dari istri, keturunan, cucu. Dia tuh ambilnya secara random aja gitu. Ada bukti validnya nggak kalau itu pesugihan secara random? Nggak ada bukti valid karena itu kan dari sesepuh yang ngomong seperti itu. Iya. Kalau orang zaman dahulu percaya, Mas, sesepuh yang ngomong itu percaya sudah. Jangankan sesepuh, orang tua kita ngomong walaupun kita tahu itu bukan kita akan percaya gitu demi menghormatinya, apalagi sesepuh yang jarang sekali berbohong. Ya kan? Betul. Jadi itu mengasumsikan korban-korban persugihan secara random. Gitu, Mas. Itu mencekamnya tuh banget. Tahun 90-an lah, tahun 9 berapa ya Mas, saya umur 11 tahun pokoknya. Sampai itu berlangsung berapa lama itu? Berapa lama ya Mas ya? Nggak lama Mas, sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu. Tapi gitu. maksudnya itu katanya kan lewat Mas, katanya Mas. Jadi kalau misalkan lewat di kampung kita, mengitari itu paling sekitar ya sebulanan lah, nggak sampai 3 bulan 2 bulan. Oh, kayak musiman gitu. Musiman, nanti dia akan melewat ke kampung lain. Dia akan mencari tumbal lain ke kampung lain lagi, gitu loh Mas. Kayaknya Surabaya juga pernah terteror juga sih, kayaknya. Tapi bener ada yang meninggal saat itu ya? Waktu di kampung Mbak ya? Jadi kayak keliling kayak andong pocong. Nah kalau andong pocong apaan tuh? Andong pocong itu sama sih, bukan urban legend. Dia itu juga katanya pesugihan atau gimana gitu loh. Kurang ngerti juga yang andong pocong itu. Kayaknya andong pocong itu katanya itu si pesugihan tersebut yang kayak dikutuk atau gimana, kurang ngerti. Asal mula andong pocongnya saya nggak ngerti Mas. Nggak ngerti karena terlalu banyak katanya, jadi saya itu agak terlalu kurang banyak versi. Tapi untuk andong pocongnya memang ada memang. Gimana tuh? Waktu itu ya sama di kampung saya. Jadi kenapa kampung saya tuh kalau setahun itu tiap tahun itu ada aja Mas gitu gebrakannya gitu. Gebrakannya. Iya, heran saya juga. Ini waktu kecil tuh sempat mempertanyakan itu. Kampung kok sering banget gitu kena sesuatu hal yang bahkan mungkin kampung lain aja nggak ada. Gitu. Ternyata ketika saya tua ini saya menyadari kenapa hal seperti itu bisa terjadi di kampung saya dan itu hampir setiap tahun. Itu karena bukan rumah saya yang angker, lingkungannya. Kan masih animisme, dinamisme pada saat itu masih ada. Jadi budaya kejawennya masih lumayan kental dari satu kampung itu Mas, 3/4 itu masih kejawen. Seperempatnya sudah masih beragama. ngasih sesajen gitu-gituan. Oke. Jadi mungkin saja ya kayak misalkan kampung saya A gitu. Kan punya penunggunya ya, penguasa gitu. Diundang paling mungkin barangkali mereka itu Mas, ayo mampir ke tempatku gitu. Makanya tiap setahun sekali tuh ada aja gebrakannya, ada aja Mas. Heran saya itu juga. Iya sih, masuk akal sih. Iya. Ya kan karena kita ngasih makanan mereka ya gitu, kasih mereka datang gitu. Terus yang punya rumah maksudnya si penguasa kampung saya itu mengundang lah mereka, ayo ke sini gitu mungkin. Kamu mau lewat, ayo lewat gitu mungkin. Jadi ada aja gebrakannya itu Mas. Ada aja gebrakannya. Iya. Heran saya juga. Dipercaya loh. Sama orang kampung. Aduh ya Allah, nggak bisa. Tapi saya Mas kayak tidak menyalahkan beliau-beliau karena beliau-beliau kan memang dari leluhurnya seperti itu. Tapi maksudnya saya mengasumsikan seperti ini tuh, kenapa setiap tahun ada aja gebrakannya waktu di kampung saya ya karena itu, karena masih budayanya masih ngasih kopi sama kembang itu tiap rumah ada Mas. Tapi nggak usah tempat Mbak sih, belum lama ini kan yang di Kerawang juga modelnya begitu tuh. Iya. Rumah digedor-gedor kan katanya. Iya. Ini udah di zaman modern loh, zamannya Mbak berarti masih wajar lah, masih tahun era 80-90. Ini 2025 dan satu kampung masih diteror begituan kan. Iya. Berarti mereka masih keliling aja Mas. Ya.
Ya Allah, kabut mereka Mas. Tapi itu sih serem sih Mbak, yang tadi si Mbak sempat ngeliat itu ya, yang apa? Yang mereka datang dan itu rame-rame dengan begitu sih itu serem banget sih gue. Mas juga sih ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa dementor ya, itu bisa bisa cek di Google. Namanya dementor. Bentuknya ya, bentuknya seperti dementor. Udah persis kayak gitu, udah. Persis kayak gitu. Persis kayak gitu. Mungkin dementor terinspirasi dari Lampor. Dementor sama Lampor keluarnya duluan mana? Iya benar. Ayo, berarti terinspirasi itu Mas. Dementor itu terinspirasi dengan Lampor. Tapi itu bener, maksudnya orang yang saya masih bingung itu, maksudnya beneran ada yang meninggal di depan pintu dengan terbelalak kaget gitu ya? Iya ada. Kan kalau satu orang mungkin dia jantung lah atau apa, tapi ini kan ada beberapa itu sih kan pertanyaan juga sih gitu. Iya, kadang ditemukan suaminya ketika mungkin bangun atau pipis gitu ya, akhirnya teriak-teriak terus dipukul kentongan, tong 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 paginya, tong tong tong, petanda ada. Ini saya tuh tahun 90-an itu masih pakai kentongan teman-teman, kalau ada orang meninggal itu pakai kentongan. Jadi kentongan itu ada simbol-simbol. Kalau kentongan berapa terketuk berapa gitu, oh ada orang meninggal gitu. Gitu. Jadi pakai kentongan. Nah Mbak, saat itu artinya kan banyak sekali ya apa namanya isu-isu ataupun ya mungkin kalau yang tadi kan bisa dibilang Mbak sendiri menyaksikan, dan hal-hal apa lagi nih Mbak di kampung Mbak yang di era itu tuh sempat viral Mbak? Iya, karena ya itu tadi ya, karena kita menganut budaya yang masih kental, yang masih ngasih sesajen dan lain-lain. Jadi ya saya bilang itu tadi Mas Arfi, setiap tahun ada aja gitu Mas Arfi. Ya kan, setelah Lampor itu. Kalau sebelum Lampor saya itu masih kecil, kelas 3 SD ya. Iya, kelas 3. Kelas 3 itu saya mengalami itu yang namanya andong pocong pada waktu itu. Kelas 3 ya, nggak tahu kelas 3 apa kelas 4, saya lupa. Bawahnya itu. Kalau Lampor ini saya ingat karena tugas G30S kan. Jadi ingat kelas berapa, umur berapa saya ingat. Tapi kalau yang andong pocong nggak ingat saya kelas berapa. Andong pocong itu juga saya nggak tahu ini pelaku pesugihan atau gimana, karena banyak versinya gitu. Yang jelas andong pocongnya itu ada. Karena di kampung saya itu, ya itu tadi, karena budaya tersebut, ya, jadi tiap tahun itu ada aja terornya Mas Arfi. Di andong pocong itu, saya nggak melihat secara langsung juga sih. Tapi, waktu itu rumah saya itu yang dikelilingi. Ya kenapa sih terpusatnya di rumah? Ya nanti tak iniin. Saya tuh nggak tahu jam berapa, karena zaman dahulu itu jam itu cuma satu, ada di ruang tengah. Zaman dahulu itu rata-rata jam itu kalau nggak di ruang tamu, ruang tengah. Udah itu aja. Saya nggak tahu jam berapa. Saya tidur bersama ibu. Zaman dahulu itu waktu rumah saya itu masih bilik bambu teman-teman, bukan tembok. Jadi kalau orang Mojokerto namanya gedek. Rumah itu masih gedek. Ya. Masih gedek. Saya tuh nggak bisa tidur. Tiba-tiba itu senyap aja hening. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara kucing mengeong, nggak ada suara tikus ketubrak-ketubrak, nggak ada, hening aja. Hening, tapi heningnya itu panas gitu loh Mas Arfi. Padahal kan mustahil ya kalau misalkan bambu, apalagi zaman dahulu pohonnya masih tinggi-tinggi, hawa rumah panas itu nggak mungkin. Itu hawa itu panas. Ternyata ibu itu waktu itu juga belum tidur. Saya tuh waktu itu sudah punya adik, tapi adikku tidurnya lelap Mas. Jadi kami tuh tidur satu kasur, karena ayahku kan kontainer ya kerjanya, jadi sopir kontainer. Jadi seringnya itu tidur sama ibu waktu kecil. Jadi kalau ada ayah baru aku tidur di kamarku sendiri. Sopir kontainer itu, saya tidurnya sama ibu. Waktu itu teror andong pocong itu center juga di kampung saya Mas. Gitu. Entah siapa yang melihat saya nggak tahu, pokoknya center aja. Ini aja viral aja gitu. Habis itu ini kejadiannya saya nggak tahu hari apa. Habis pengap gitu, kok dari jauh suara kerincing apa plak gitu. Plak kayak suara tapak kuda. Ya kan? Ada kerincingannya. Kerincing plak gitu. Terus saya kan noleh ke ibu itu juga noleh ke saya. Waktu itu yang center terdengar itu teman-teman andong pocong. Jadi kalau misalkan Kak itu mungkin ini paling suara kudanya para delman gitu ya. Di kampung saya nggak ada yang punya delman. Kampung tetangga juga nggak ada. Mungkin dari jauh-jauh, dari negara mana gitu, entah juga, saya nggak ngerti.
Ya, pada waktu itu memang suasananya horor banget. Jadi suara itu plek 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 kring 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 gitu. Krincing 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 gitu. Itu mengitari rumah Mas Arfi. Sambil suara terdengar ringikan kuda. Logikanya teman-teman, kalau itu memang suara delmannya orang, pasti terdengar suaranya manusia kayak apa? Mencutin delman kusirnya itu bersuara untuk mengarahkan kudanya. Pasti masih terdengar suara. Nggak ada suara. Terus rumah saya tuh waktu itu rumah satu-satunya, maksudnya bukan satu-satunya berdiri, enggak. Jaraknya itu jauh. Jadi ini pohon rata-rata itu. Sebelah-sebelah itu masih pohon rimbun, pohon petai, rimbun. Gimana kuda bisa lewat sedelman-delmannya Mas Arfi? Orang zaman dahulu nggak punya motor, punyanya sepeda ontel. Ya gangnya sepeda ontel aja segitu. Sepeda ontel ukurannya berapa meter cumaan? Iya. Kalau delman kan iya, selebar itu. Jadi sangat mustahil itu suara delmannya manusia. Maksudnya binatangnya itu beneran ada. Yang delman-delman beneran itu kayaknya enggak. dan itu ngelilingin rumah. Ngeliling rumah. Itu ibu saya tuh, saya bilang, "Ibu denger ya," gitu. "Ibu denger ya," gitu. Gitu, ibu bilang gitu. Terus ibu meluk aku karena adikku tidur kan, jadi nggak perlu dipeluk. Ibu saya sampai gini, karena saya itu termasuk kritis kan dari kecil, nanya gitu. Ibu saya tuh Mas, sampai ininya tuh merinding itu, sampai merindingnya sampai berdiri semua itu, bulu rambut itu berdiri semua, sampai wajah ibuku itu pucat banget Mas. Kelihatan dari ekspresinya beliau tuh ketakutan juga gitu. Sampai saya tuh dekap erat gitu. Krincing. Yang bikin horor itu kan mengitari rumah. Nyari apa gitu loh Mas. Kalaupun nyari nganu kan pasti ada, dia ada yang dicari. Bener nggak Mas? Itu lama Mas. Terus terdengar suara plek gitu. Pertanda delman itu berhenti. Bukan pergi, berhenti. Terus nggak ada suara apa-apa. Itu aku sama ibuku itu ya sering rangkul gitu, selimutan gitu, sampai keringet itu netes saking takutnya. Dan kejadian-kejadian seperti itu entah kenapa ya ayah itu nggak pernah ada, karena kan memang sopir kan. Sampai netes sejagung-jagung Mas, kami berdua itu. Saking mau gimana, teriak pun juga percuma, jarak rumah itu jauh sekali pada saat itu. Terus aku bilang ke ibu, ya kayak bisik-bisik gitu, "Bu, sudah pergi ta gitu, wis ngalih ta." Gitu, enggak. Kalau orang tua kan instingnya kuat Mas. Kemungkinan mungkin berhenti, entah di pintu belakang, entah di pintu rumah. Itu lama banget. Terus rasanya kayak sampai aku itu nggak ngelihat hembusan nafasnya ibu, kok kayak nafas loh Mas. Saking kagetnya, saking takutnya, ya kan, bener-bener mencekam Mas. Setelah lama dengar suara kerincingan beneran, kerincing, plak, suaranya menjauh. Jalan lagi menjauh. Nah itu kan jadi semacam apa ya? Kalau misalkan orang terpancing kayak plak, dikira sudah pergi, bisa saja mereka ngintip di jendela. Iya kan? Karena zaman dahulu jendela itu kan ada yang krepean, ada yang cuma kayak punyaku, ram-raman besi yang dipakai selambu. Jadi apa-apa ngintip dulu. Bayangkan kalau misalkan habis dikelilingi andong pocong itu, habis suara delman itu tadi, terus ketika plek, kita penasaran, kayaknya udah pergi deh, ngintip. Apa yang terjadi? Kita nggak pernah tahu. Itu kan bisa jadi jebakan juga Mas. Iya kan? Gitu. Pinter loh ibuku itu Yohan. Instingnya. Iya bener. Serem. Iya. Ya mungkin itu yang, mohon maaf ya Mas, rata-rata kayak yang apa namanya lampor yang meninggal itu kemungkinan juga penasaran gitu mungkin. Oh si lampor. Iya. Iya kan, bisa jadi penasaran. Namanya manusia itu ada yang percaya, ada yang denial Mas, denial. Bener nggak? Iya. Pasti kan apa sih ngetuk pintu mang. Terus terlihat sosok manusia misalkan Pak RT atau biasa yang jaga pos kamling.
Walah paling minta jimpitan, karena kalau pos kamling dulu itu ada jimpitan. Jimpitan itu kayak upah segenggam beras gitu loh Mas. Oh gitu. Di kampung iya, upahnya tuh segenggam beras gitu. Dikumpulin sama dia. Nanti dikumpulin. Mungkin dimasak di pos kamling kali ya, buat anget-angetan, buat ini-inian gitu loh Mas. Ada yang nariin itu. Nah kemungkinan kan di tiap rumah itu ada kalengnya. Biasanya ambil di situ. Kemungkinan si ibu yang meninggal ya waktu lampor ya, itu nggak ngisi ketika diintip kelihatan ada sosok manusia. Oh berarti pos kamling nih. Nah ketika dibuka, nah, bisa jadi seperti itu sih menurut saya. Iya. Menurut saya ya itu sama andong pocong ini juga. Serem banget sih Jawa zaman dulu ya. Ya kan bisa jadi jebakan itu Mas. Iya sih. Itu aja saya juga hampir penasaran ya. Bu sudah pergi gitu. Ya instingnya orang tua ya kuat ya ibu saya tuh. Gitu. Setelah lama banget Mas, pergi beneran plak. Suaranya sudah menghilang. Tapi ibu saya tetap stay di kamar. Herannya ya waktu itu ya juga nggak kebelet pipis sih Mas. Jadi nggak ada inian untuk ke dapur buat buang air gitu, nggak ada. Jadi tetap di kamar itu sampai akhirnya suara kokok ayam itu. Karena suara azan dari kampung sebelah belum terdengar. Maksudnya tuh mungkin apa Mas? Tawaknya itu ya kecil atau ngadep kemana gitu loh. Intinya itu di desaku tuh sudah ada musola, sudah ada masjid, tapi tidak sampai terdengar ke rumahku. Gitu. Dan itu Mbak, tadi itu rata-rata tuh kayak temporary ya. Misalnya lagi isunya si lampor nih berapa bulan gitu. Ntar hilang gitu ya. Iya. Jadi kayak sekedar mampir tapi ya juga kayak dia tuh nyari hoki, maksudnya nyari tumbal gitu Mas. Tapi bagaimanapun yang namanya jin itu sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruknya manusia kan Mas ya. Betul nggak? Betul. Ya itu. Iya. Nggak bisa Mas. Oh nggak apa-apa, ini aku ini memelihara jin. Jinnya ini baik gitu. Tahu dari mana kamu kalau itu baik? Baik, biasanya nolong aku. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Nah, Yakin. itu setuju Mbak. Nggak ada Kecuali yang gratis. iya, kecuali jin nasab yang diturunkan, mungkin yang membayar dulu leluhur. Bisa jadi. Jadi kalau keturunannya dia nemplok aja doang. Karena zaman dahulu itu leluhur itu kan selalu memikirkan 7 turunannya, Mas. Ngapain ya dipikirin ya? Biar turunannya memikirkan diri sendiri aja gitu. Nanti kan lama-lama kan keturunannya itu bertuhan gitu. Iya, tapi kan betul. ya namanya orang zaman dahulu ya. Iya. Nggak bisa lah ini kita ngomong. Bener. Tapi sekarang itu di kampung Mbak sendiri tradisi kejawen ini masih sangat kental atau sudah berkurang Mbak sekarang? Sudah berkurang jauh kalau untuk kampungku Mas. Karena masjidnya sudah besar, musolanya sekarang bukan satu RT satu RT 2 sekarang. Gitu. Terus banyak orang yang kayak zaman saya sekarang ya, yang ibu-ibu milenial itu menyekolahkan anaknya itu di sekolah dasar Islam. Gitu. Jadi untuk ini kan itu kan juga lama-lama tergerus kalau anak-anaknya ditanamkan akidah dan lain-lain. Iya. Tapi kurang tahu kalau untuk di kampung lain Mas, kayak Trowulan itu kan pusatnya kerajaan Mojopahit. Oh gitu. Iya, di sana ada pendopo agung yang mungkin setiap saya ingat itu kalau satu suro rame itu Mas di sana. Bukan lagi adu api enggak. Ini biasanya mereka itu meruat apa yang mereka punya. Ya para sesepuh teman-teman, saya yakin Gensi nggak ada itu. Iya. Punya hal-hal seperti itu. Rata-rata ya mungkin mbah-mbah kita yang masih ada atau bapak kita gitu. Nyuci pusaka lah. Iya, pokoknya yang punya pusaka teman-teman biasanya ke sana. Rame Mas Trowulan itu, tapi Trowulan itu dingin kok Mas, energinya bagus sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, saya pernah kan ke sana kan. Ya bukan pernah ya, kalau orang Mojokerto nggak mungkin pernah, sering ke sana. Energinya bagus Mas sebenarnya di Trowulan itu. Ya nggak usah jauh-jauh, tadi juga kalau Mbak ke Lau, Pasuro, rame itu. Ya, saya naiknya sebelum suro teman-teman. Bagaimanapun saya juga punya takut. Dikira saya nggak takut.
Iya pendaki nggak ada yang takut, ada saya. Oh, gitu. Saya mendaftarkan diri. Kalau saya ini takut orangnya, tapi saya tetap gimana ya Mas, selalu terpanggil sih, kayak penasaran. Oh kayak kalau kita tuh naik ke gunung, itu kan rata-rata kita juga naik itu, kalau nggak mungkin kita bisa naik kalau juga tidak diridhoi Gusti Allah, juga tidak diridhoi oleh penunggu gunung tersebut. Ya kalau misalkan ada trouble gagal-gagalnya ya sebenarnya sih mungkin penunggu gunungnya antara mau nggak mau gitu, tapi berhubung si pendakinya ini punya iman ya, dia punya kuasa, punya Tuhan, Gusti Allahnya meridhoi ya akhirnya penunggu gunungnya antara mau nggak mau gitu kan. Iya nggak sih Mas logikanya Mas? Hasilnya aku gak gelem iki arek opo gitu kan. Ya kalau saya berprinsipnya kalau gunung kan biasanya dia punya ini Mbak ya, punya kearifan lokal masing-masing. Iya betul. Selagi itu nggak bertentangan dengan akidah saya hormatin. Tapi kalau udah bertentangan ya saya pilih satu gitu. Berarti kalau sekedar nggak boleh pakai baju ini ya nggak masalah. Tapi kalau kita harus betul, Mas. melakukan sesuatu yang di luar batas itu tidak masuk akalan kita lah, anggap kasarnya begitu. Itu minta itu maaf juga, lah kita. Iya, saya nggak ikutin. Gitu aja sih ya, batasannya. Nah itu dia bro. Artinya pocong itu. Apa ya? Aja. Leluhur kita itu mungkin dulu masih punya apa ya? Bisa dibilang ada ajaran ini ya, maksudnya turun-temurun ya, animisme masih seperti itu yang mungkin masih berhubungan dengan mungkin alam sebelah ya. Jin. Kan mereka kan menganggap jin itu juga leluhurnya mereka tuh Mas. Ya mungkin kalau ngomongin takut salah ntar ada yang protes. Iya, mohon maaf ya teman-teman, maksudnya itu tidak menganggap leluhur kita berarti nenek moyang kita itu jin gitu, enggak. Mereka tuh menganggap penjaga, ya namanya orang tua zaman dahulu. Maksudnya zaman sesepuh kita, kalau disebut menjaga itu kan orang tua. Nah, mereka tuh menganggap jin leluhur juga itu orang tua karena apa? Menjaga kita gitu loh, penjaga. Jadi menjaga dengan penjaga itu akhirnya akan berbeda konotasinya. Gitu Mas Arfi. Iya. Ya, untuk kita yang sekarang sih udah cukup sholat 5 waktu udah selesai deh, nggak usah aneh-aneh. Iya, itu aja. Terkadang ya Mas Arfi, hal seperti itu terkadang orang pun yang katanya imannya kuat pun bisa kena loh. Karena jin itu Mas Arfi menurut saya tuh kalau kita nggak bisa digoyahkan dengan keangkeran. Biasanya mereka kan masuknya kan lewat kita dibaik-baikin gitu. Akhirnya kita percaya mereka gitu kan. Bener. Itu nggak sedikit loh. Saya tuh pernah lihat sendiri orang yang pertamanya tuh sholat 5 waktu ya Mas Arfi ya. Ini ngajinya bagus gitu. Tiba-tiba banget dia tuh, mohon maaf ya Mas Arfi, stres gitu. ODGJ. Ternyata mereka tuh kayak merapalkan sebuah inian dari Al-Quran ya, entah dibolak-balik atau bagaimana gitu. Saya bilang ke orang tuanya, kok ibunya tahu? Ya karena dia pernah mengetahui itu dan sempat memarahi anaknya. Tapi kan nggak mungkin anak segede itu kita buntutin terus-terusan. Masa iya tidur ngelonin anak segitu gede? Nggak mungkin kan Mas Arfi. Kayak nyari celah-celahnya itu bisa jadi. Sebenarnya sih kayak gitu-gitu itu bukan dari Al-Quran tapi dari orang yang memelesetkan Al-Quran. Iya betul. Karena kan kayak yang jimat-jimat itu, raja-raja itu kan sebenarnya artinya justru menghujat Tuhan sendiri sebenarnya. Banyak yang sebenarnya, dan orang ini nggak tahu. Pokoknya taunya Arab itu sudah benar, sudah suci. Udah putih gitu. Padahal nggak kayak gitu. Nah itu dia, hati-hati bro. Jangan sampai salah langkah. Nggak jaminan tuh. Nggak jaminan yang pakai udeng-udeng dan segala macam itu. Tapi ujung-ujungnya ngasih lu sebuah benda untuk lu pakai untuk keselamatan, nah itu pasti nggak bener. Itu aja sih. Jadi semua itu serba ini abu jadinya. Jadi kita sendiri yang harus kita kalau tahu hal seperti itu ya menurut saya teman-teman jangan dihujat. Kalau kita memang tidak sefrekuensi dengan mereka ya sudah cukup dihormati. Tapi kalaupun ini dihormati ya sebatas menghormati aja gitu. Karena ajaran mereka seperti itu mau apa, kecuali kalau mereka sudah melesetnya tuh mohon maaf tentang keimanan kita masing-masing ya. Jangan sampai toleransinya kebablasan. Betul, nggak ada itu toleransinya. Ya gitu dah. Jadi dakwah kita dikit nih. Oke deh Mbak, ini sebelum kita tutup nih dari yang barusan yang kita obrolin semuanya, pesannya Mbak apa sih Mbak tentang nostalgia masa lalu tadi tuh? Kalau tentang nostalgia masa lalu, kita tuh nggak bisa minta dilahirkan dari orang tua yang beragama apa ya teman-teman. Itu semua juga sama random gitu. Kita sendiri juga meridhoi gitu loh. Kalau kita sendiri tidak menerima, pasti kita kan mohon maaf
Mungkin orang tua kita akan keguguran dan kita meninggal. Kalau kita bertahan hidup berarti kita itu juga ridho terhadap kita dilahirkan dari orang tua yang mempunyai mungkin budayanya seperti itu gitu. Toleransi aja, cukup ditoleransi, bukan untuk diikuti. Bisa ditolak tapi dengan toleransi, bukan untuk diikuti. Nggak apa-apa. Sebenarnya orang tua itu tidak akan memaksa anaknya. Saya yakin kamu harus keris, harus ditanamkan ini, enggak, karena orang tua itu juga tahu. Oh, anak ini sebenarnya nggak cocok untuk dipegangin keris. Oh, anak ini nggak cocok, jadi nggak usah gitu, Mas Arfi. Jadi tidak perlu merasa ada tuh Mas yang merasa mental illness atau apa karena orang tuanya berbudaya seperti itu. Dia sudah menyadarkan berkali-kali takut orang tuanya masuk neraka, nggak ketemu ya sudah gitu. Maksudnya nggak usah sampai setinggi itu. Tahu nggak sih Mas ya? Iya. Nggak perlu teman-teman. Kalau kamu sudah merasa akidahmu betul, ya sudah, orang tuamu cukup dihormati dan didoakan. Kamu disekolahkan, dibesarkan, disekolahkan yang bagus sampai kamu bisa berilmu seperti itu, bukan untuk menjudge orang tuamu kalau orang tuamu itu berdosa dan bersalah. Enggak teman-teman. Enggak. Semua orang tua itu ingin yang terbaik untuk anaknya. Betul. Maka dari itu biasanya orang tua itu begini Mas Arfi, ya sudah anak saya tak sekolahkan di sekolah Islam biar budaya ini cukup di saya. Gitu loh Mas Arfi. Betul. Jadi jangan aneh kamu itu, justru kalau kamu seperti itu kamu aneh. Seorang Ki Joko Bodo aja anaknya semua di sekolah Islam semua kok. Iya. Biar apa? Biar terputus Mas. Artinya hati kecilnya pun tahu. Anaknya supaya lebih baik. Gitu. Jadi nggak usah teman-teman itu memaksa sampai saya harus ke psikolog, ya ngapain? Berarti kan penyakit dicari sendiri. Gitu, teman-teman. Jangan seperti itu ya. Tetap orang tua itu bagaimanapun orang tua, oke? Mantap. Nah, mudah-mudahan lu semua yang hidup di era 80-90 lumayan terobati ya rasa kangennya dengan suasana zaman dulu. Diceritain nih. Zaman banyak pohon kersen, tiap rumah harus ada pohon kersen tuh. Iya. Kayak wajib banget tuh. Ceri-cerian. Iya. Oke deh, Mbak, sebelumnya thank you banget ya. Iya, terima kasih. Udah ceritanya juga kurang lebih mirip-mirip, cuma walaupun nggak se ekstrim itu, Jakarta juga zaman itu tuh memang masih banyak hal-hal yang kayak gitu sih, Mbak. Oh iya. Walaupun nggak se ekstrim itu, tapi yang namanya ada isu setan inilah, setan itu masih ada dulu, dan memang itu kadang-kadang beneran ganggu gitu. Iya. Ya namanya jin kan kita omongin terus, wah ini begini nih, gue jadiin sekalian. Nah, kan begitu. Jadi kegeeran mereka. Itu dia. Kitanya yang kena mental jadinya. Oke, udah gua Arfi dari Jajah Malam dan Mbak Dia Mariana. Iya. Pamit undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu.